start terbaik untuk memulai sebuah turnamen adalah meraih kemenangan. Itulah yang dilakukan oleh timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kemenangan tipis 1-0 di kandang Myanmar membuat langkah kita akan semakin mudah menjelang laga kedua, laga ketiga, dan laga keempat nanti di fase grup. Dengan ini kita mendapatkan 3 poin di posisi kedua, nempel Vietnam yang juga menang 4-1 melawan Laos ya. Tapi Yos, ini kan mungkin kita nggak perlu bahas secara itu ya, secara pertandingannya, dan karena sudah banyak yang nonton, sudah banyak yang bahas juga. Tapi aku lebih pengen kamu menanggapi komentar-komentar netizen nih. Yang paling banyak ini di antara netizen adalah berbicara soal ya inilah cerminan kalau kita mengandalkan Liga 1 ya permainannya seperti ini, dan ya seakan seperti apa ya, seperti kurang puas dengan hasil secara permainan terutama di Piala AFF ini. Yos, menurutmu gimana Yos? Pengamatanmu, menurutmu apakah tim kemarin tampil cukup baik? Tentu harapanku kau menilai secara itu ya, secara ini tim yang ditampilkan adalah U22, bahkan starting 11 kemarin tuh rata-rata usia 19,5 tahun melawan Myanmar yang pemain senior, yang dimana starternya mereka berusia 25,5 tahun gitu. Jadi, dan juga untuk masalah persiapannya Indonesia kita tahu sendiri cukup mepet, hanya satu menggelar laga uji coba lawan Bali United dibandingkan dengan Myanmar yang menggelar 2 laga uji coba itu melawan Lebanon dan Singapura. Gimana Yos menurutmu dalam kacamatamu melihat aksi Garuda Muda kemarin? Ya kelihatan ya kualitas pemain timnas muda kita di Garuda Muda ini kemarin ketika baru saja menang atas Myanmar itu ya hasil bagus sih kita menang, meskipun nanti polanya kan sangat kelihatan ya dari open play atau tidaknya kan terlihat ya perbedaan kualitas. Sebenarnya lebih kerasa itu ketika ada di lini tengah ya. Memang lini tengah itu antara Zahraddin Faris kemudian yang memang ternyata kalau STI ini mencoba atau beberapa pemain yang untuk memudah untuk dirotasi ya, sebutannya bisa rotasi, yang kita lihat bahwa memang betul-betul di babak pertama ini memang ya itulah lini tengah gitu, progresi yang dari lini tengah itu gelandang kreatifnya itu kurang. Karena sementara kita memang tanpa mengecilkan pemain muda kita yang di pemain lokal, kan kita selalu lihat bahwa timnas Indonesia 2 STY itu bermain bersama Ivan Yenner gitu. Dia kan juga usia masih muda. Itu pun sangat kehilangan dia di akhir kali ini, sangat kelihatan bahwa memang kreativitas di tengah ini sangat dibutuhkan. Itulah kenapa memang STY kan menginginkan sebenarnya 3 pemain tersebut ya, selain Rafael yang sudah itu ada Ivar dan Justin, gunanya untuk penyeimbang. Tujuannya adalah untuk penyeimbang tim. Tapi ya memang apapun itu dari 3 pemain itu hanya satu yang bisa masuk ke AFF ini, ya sudah memang apalagi yang harus ini ya tidak perlu lagi berpikir keras lagi ya. Seadanya kita harus bisa memang betul-betul menyiapkan 24 pemain ini untuk mengarungi kompetisi ASEAN Championship ini. Jadi memang kelihatan ya bahwa pertama adalah kualitas skill itu sangat menentukan, bagaimana juga pengalaman bermain. Meskipun memang beberapa pemain yang di Liga 1 ini bermain mendapatkan menit reguler di klubnya masing-masing terbilang cukup banyak sih. Bicara kan lumayan dari PSS Sleman, dan juga ada nanti Muhammad Ferrari di Persija Jakarta, itu cukup membantu adalah artinya beberapa pemain timnas kita di usia muda ini yang baru mendapatkan national pool pertamanya ini sangat terbantu oleh beberapa pemain yang sudah mendapatkan caps di era STI ya, timnas STI. Jadi memang tidak terlalu jomplang, walaupun hanya dari segi permainan memang betul-betul jomplang. Kalau misal kita mengandalkan semua pemain yang belum pernah mendapatkan caps panggilan timnas nasional, ya tentu pasti nanti kita lihat gaya permainan yang mereka di babak pertama ini lini tengah itu tidak jalan gitu. Itulah kenapa memang di 3 center back kemarin kan jelas itu satu pemain senior yang sudah pernah masuk ke dalam skema STI, yaitu Ferrari, kan ditempatkan fungsinya adalah membimbing dua center back lainnya untuk benar-benar bisa jadi satu. Patternnya itu kelihatan kemarin ini
ya memang selain dari kinerja masing-masing, kolektivitas itu belum nampak, ya memang pengalaman itu harus berbicara gitu, memang terlihat ya. Tapi ya memang tidak apa-apa, ini adalah langkah yang bagus, meskipun kemarin memang golnya itu bisa dibilang own goal dari kipernya atau memang dari set piece, ini nanti yang akan jadi pro kontra lagi. Tapi kita menilai bahwa timnas FPI ini sudah melakukan ya hasil yang terbaik di laga pertama kemarin. Memang itu tidak cukup karena memang kan target masyarakat pun ketika dengar berlaga di kompetisi ASEAN ini kan ya targetnya sudah juara, karena kita beberapa kali masuk final belum pernah menjadi juara satu sama sekali. Jadi ketika sekarang optimisme itu tinggi, realitanya sekarang juga kemarin tidak bisa menang, nah tentu ini masyarakat juga harus bisa tanpa perlu menurunkan tinggi ekspektasinya, tetap boleh lah kita berekspektasi tinggi itu supaya minimal sampai final ataupun kalau juara, kalau bahasanya terbaiknya adalah berikan yang terbaik dari ketum PSSI kan. Tapi ya hal itu harus benar-benar dibuktikan nanti ketika laga yang sangat berat itu di match day ketiga, ketika nanti kita away ke Vietnam, karena itu betul-betul kualitas yang akan menentukan kita. Vietnam mau pakai pemain lokal iya, tetapi kan itu levelnya sudah berbeda. Kalau kita menghadapi Myanmar dan Laos itu tentu sangat berbeda kualitasnya. Diharapkan juga nanti rotasi yang dari STI ini bisa dimanfaatkan sebaiknya untuk apa? Untuk memberikan menit bermain pemain-pemain yang belum pernah mendapatkan tes di timnas nasional. Ya kita harapkan nanti 3 poin selanjutnya ya besok di Manahan di Solo menghadapi Laos, kemudian juga Vietnam, dan nanti laga terakhir Filipina kita bisa meraih poin yang maksimal untuk bisa menargetkan setidaknya kalau tidak juara ya nanti kita bisa lolos ke semifinal ataupun final di Piala AFF kali. Iya ya, memang penilaiannya sebenarnya kita tidak bisa langsung membandingkan dengan skuad kualifikasi lah, bisa bilang seperti itu, skuad di kualifikasi. Sebenarnya secara formasi, secara taktik itu sama. Tiga di belakang ada tiga kemarin tuh 3-4-1-2 lah. Jadi Marcelino sedikit free roll, tapi kemarin Marcelino agak stuck di winger kiri sih ya, kayak stuck di winger kiri. Jadi sepertinya 3-4-3 atau 3-4-1-2. Kalau menurutku lini belakang cukup bagus, dengan ada tadi kamu bilang Ferrari mampu membimbing lah Kadek Ariel dan Donitri memang luar biasa, kemarin juga menjadi man of the match. Di belakang cukup oke, meskipun ada ya 1-2 kali sempat kecolongan hampir Myanmar cetak gol, tapi ya Cahya juga tampil cukup baik, dan 3 di belakang itu juga cukup baik. Lini tengah memang salah satu yang paling kusorot yang kau sorot juga ya tadi, bagaimana Zanadin Faris menurutku sangat-sangat kurang ya secara permainan, dan Arkan Fikri ini coba memainkan perannya Tom Haye ya, tapi sekali lagi ini Arkan Fikri bukan Tom Haye, jadi tolong turunkan ekspektasi kalian. Tapi ya kalau nggak dimulai dari sini ya kapan kita bisa menciptakan Tom Haye yang baru kan gitu. Tapi yang jadi menarikku di pertandingan kemarin lawan Myanmar nih setidaknya aku lihat 4 eksperimen Sintayong. 1, Donitri Pamungkas yang seorang full back kiri, dia juga biasa di wing back kiri, dijadikan center back sebelah kiri. Kemudian Fatah Marhan sebagai back kanan di wing back kanan ya, padahal dia merupakan pemain kaki kiri. Kemudian Alfredo Nico juga diubah di wing back kiri, jadi posisinya bertukaran dengan Arhan. Begitu waktu masuknya Asnawi, aku kira balik ke kanan Asnawi, ternyata Asnawi tetap di kiri, Arhan tetap di kanan gitu loh. Dan ya itu mungkin itu yang eksperimen yang dilakukan Sintayong lah. Tapi menurutmu gimana kamu melihat eksperimen yang dilakukan Sintayong? Menurutmu siapa yang berhasil atau siapa yang kira-kira eksperimen gagal nih? Arhan dipaksakan menjadi bek kanan itu betul-betul terlalu memaksa karena sejak dia bersama timnas Indonesia ataupun waktu bermain di klub, dia fokus sebagai bek kiri atau bahkan mungkin winger kiri lah begitu. Jadi menurut performa Arhan semalam sebagai bek kanan, mohon maaf kurang.
kemudian ada Donitri menjadi back tengah juga, mohon maaf kurang. Nah, kenapa kurang? Karena Donitri ini memiliki naluri menyerang yang lebih tajam. Jadi kalau dijadikan wingback, oke, wingback harus fokus di dua-duanya, bertahan menyerang. Tapi kalau back tengah ini kan memaksa nalurinya untuk bertahan. Jadi rasa dia kurang bermain sebagai back tengah. Aku harap di laga berikutnya dia bisa kembali ke posisi aslinya. Dan Arhan meskipun dia bermain full 90 menit, tapi belum terlalu memberikan kontribusi yang wow seperti semalam. Terlepas waktu lemparan ke dalamnya gol Indonesia itu ya. Nah, terlepas dari itu, dia agak kaku kulihat. Mau menyerang juga ragu-ragu. Kalau bertahan sih cukup oke dia kulihat. Nah, bertahannya ini. Tapi aku yakin kalau dia bermain di posisi bek kiri, bertahan dan menyerangnya, aku yakin dia wow. Lalu Marcelino Ferdinand, dia kan dijadikan winger kiri ya. Lagi-lagi Sinteyong memaksakannya menjadi winger. Inilah yang membuat netizen mengkritiknya. Bukan salah Ferdinand, bukan salah Marcelino, tapi ini salah eksperimen STY yang memaksakan pemain-pemain tidak berada di posisi yang sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan waktu lawan Arab Saudi kemarin, dia kan betul-betul merepotkan. Jadi pergerakannya ada di mana-mana. Kalau di winger, misalnya di winger kiri, itu kan dia hanya fokus di sisi tersebut begitu ya. Nah, jadi aku lihat dia ini kurang menusuk dalam menyerang. Dia memang bisa jadi winger begitu. Tapi alangkah baiknya dijadikan dulu lah di posisi asli yang manfaatkan. Karena kan kalau misalnya kita perhatikan lagi di winger, itu kan masih banyak stok. Ada Ronaldo Kuate, lalu ada Donitri juga bisa kan, winger kiri. Nah, masih ada stok. Itu cocoknya memang di belakang dua penyerang begitu ya. Nah, untuk Ferrari ini memang sudah aku ikuti dari waktu kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2022. Dia memang oke. Kemudian dia juga ada pengalaman di timnas Indonesia senior. Dia betul-betul menjadi mentor. Dia merupakan salah satu pemain yang paling tenang waktu lawan Myanmar kemarin. Aku lihat nih sekilas dia tipe-tipe Max Hilgers. Jadi kayak back tengah yang tipe-tipe berani maju begitu loh. Jadi aku sendiri kemarin kayak Sergio Ramos berani maju. Dia bukan seperti Pique. Nah, jadi aku harap Ferrari ini ada keuntungannya untuk menjadi entah itu the next Rizky Ridho atau Max Hilgers. Tapi aku harapnya dia tetap bermain selagi dia tidak ada akumulasi kartu kuning atau dan lain sebagainya. Dia tetap harus starter. Nah, untuk sisi tengah, mohon maaf kurang juga. Sisi tengah ini kehilangan sosok gelandang bertahan jengkar. Untungnya ada duet Arkan Fikri, kemarin aku lupa siapa namanya itu. Sanadin Faris. Iya, itu dia. Meskipun dia mohon maaf kurang, tapi inilah waktunya untuk membuktikan performa begitu. Karena kan mereka ini memang aset masa depan timnas Indonesia begitu. Arkan Fikri penerus Tokaye, lalu Donitri penerus Kelvin Verdong dan lain sebagainya. Memang masih banyak yang kurang menurutku, mohon maaf. Tapi kita eksperimen untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Nanti di ajang lebih tinggi kualifikasi, sudah aku sindir kemarin, pemain-pemain yang hebat di sini pasti akan menuju ke kualifikasi. Inilah jembatannya. Ya memang ya, aku lihat terutama di dua wing ya kurang jalan. Alvin Niko di babak pertama, kemudian digantikan Asnawi yang di kiri. Kemudian Arhan ya, terutama ini sangat secara body shape juga nggak enak ya. Asnawi aku bilang lumayan lah kalau di wing back kiri, karena dia
di Port FC juga beberapa kali bermain di situ. Ketika Supahan masuk di babak kedua biasanya dia kemudian bergeser di sebelah kiri Asnawi. Dan Arhan ini masih agak-agak kagok ya. Sebenarnya ini kan yang taktik Sintayong ini yang mengubah dua wing back dengan kaki, biasanya kaki kiri kan pasti di kiri, kaki kanan pasti di kanan, ini diubah. Ini kan biasa seperti Pep Guardiola di City 2 atau 3 musim yang lalu ketika Bernardo Silva dengan kemampuan kaki kiri dipasang di sebelah kanan, kemudian waktu itu siapa yang dipasang sebelah kiri itu, aku agak lupa, itu sebelah kiri dengan kaki kanan itu, oh ya Joao Cancelo dipasang sebelah kiri dengan kaki kanan, tapi mereka bermain inverted. Nah, yang bermain inverted itu yang nggak kelihatan di pertandingan kemarin, di bermain ke dalam. Tentunya dengan bermain seperti itu ke dalam itu harus ada koordinasi untuk saling mengisi posisi. Apakah penyerang wingernya yang harus keluar atau yang harus keluar dua gelandang di tengah ini. Jadi kan harus ada koordinasi, dan itu harus dibangun dengan chemistry yang cukup lama ya. Dan sayangnya memang tim ini belum cukup ngeblend ya, belum cukup lama untuk berkumpul. Jadi ya wajar aja. Tapi sekali lagi yang aku ungkapkan tadi, kalau nggak dimulai sekarang ya kapan lagi, kan seperti itu.